Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Azhar rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla fi'ula yang karena limpahan rahmat, hidayah serta taufik darinya kita kembali dikumpulkan di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melanjutkan kajian kita yaitu syarah kitab Bulughul Maram. Dan sekali lagi sering saya sampaikan bahwa keberadaan kita di majelis ini merupakan nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dipilih olehnya. Sebab majelis ilmu ini merupakan raudhah, ya, min riyadil jannah, yaitu taman dari taman-taman surga. Sebagai Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka singgahilah. Kemudian sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah? Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Nabi SAW mengatakan khilaqudz dzikir, yaitu majelis-majelis zikir. Kemudian menuntut ilmu merupakan salah satu zikir yang paling utama. Ya, salah satu yang utama. Baik, kita langsung masuk kepada pembahasan berikutnya. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudlimatin fa ashkalat alaina al-qiblah fa shallaina falamma tala'at asy-syams idza nahnu shallaina ila ghairi al-qiblah fa nazalat fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Akhrajahu Tirmidzi wa dha'afahu. Ya. Dari Amir bin Rabi'ah, semoga Allah meridai beliau, beliau mengatakan, dahulu kami bersama Nabi SAW pada malam yang gelap. Ya. Kemudian kami kesulitan menentukan arah kiblat. Qasalaina, kemudian kami salat. Falamma tala'ati syams, ketika matahari terbit, ya, idza nahnu shalaina ila ghairil qiblah, kami mengetahui bahwa kami salat tidak menghadap kiblat. Fanazalat, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun engkau berada, maka hadapkan wajahmu, ya, ke arah Allah Subhanahu wa taala, ya. Maksudnya dimanapun kita menghadap, disitulah, ya, wajah Allah Subhanahu wa taala. Namun hadis ini dinilai lemah oleh para ulama, sebabkan ada beberapa perawi, ya, dhaif, matruk, ya, lemah, hadisnya ditinggalkan. Kemudian pada hadis yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu ma bainal masyriqi wal maghrib qiblah, rawahu Tirmidzi wa qala Bukhari. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, di antara timur dan barat adalah arah kiblat. Ya, ini sudah saya sampaikan bahwa ini untuk penduduk Madinah. Ya, ini berlaku untuk penduduk Madinah karena kiblat mereka itu di arah utara, ya, kota Madinah. Sementara kalau kita Indonesia, Malaysia, ya, kiblat kita di arah barat. Jadi tidak berlaku di sini. Ya, yang dimaksudkan, ya, kalau kita berarti antara utara dan selatan itu kiblat kita, ya, untuk penduduk Asia Tenggara umumnya. Al-masail wal ahkam al-mustafadat min haditsain. Ya. Masalah-masalah atau hukum-hukum yang dapat kita petik dari kedua hadis di atas.
Dzakar al-Hafidz hadaini al-haditsaini isyaratan ila syarti sabi wa huwa istiqbalul qiblah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i ya menukil kedua hadis tersebut di atas isyarah ya. Isyarat untuk menunjukkan syartus sabi, yaitu syarat salat yang ke-7 ya, yaitu istiqbalul qiblah. Istiqbalul qiblah syartun min syuruti sihhatis shalah illa fi halataini. Yang menghadap kiblat merupakan syarat sah di dalam salat kecuali pada dua keadaan. Wa dzalika bi ijma'il ilmi, dan ini pendapat ijma' para ulama. Naqal ijma' Ibnu Hazm wa Ibnu Rushdi wa Nawawi wa ghairuhum ya. Yang menukil ijma' yaitu Ibnu Hazm dari mazhab Zahiri, kemudian Ibnu Rushdi, kemudian Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i. Kemudian dari keduanya. Di qauli ta'ala, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Ya, apa dalilnya? Yaitu fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya. Palingkan, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan dimanapun kamu berada, hadapkan wajahmu ya wujuhakum syatrah. Syatrah di sini dalam mazhab Syafi'i diartikan ainul Ka'bah. Ya, sementara jumhur ulama mengartikan jiha al-Ka'bah, ya arah Ka'bah. Ya. Wal halatani huma salatun nafilah fir rahila fis safar. Ya. Kemudian keadaan yang kedua, ya, yang kedua yaitu salat sunnah di atas kendaraan, ya, bagi seorang yang dalam keadaan safar. Ya. Wassalatul matlub al-khaif. Kemudian salatnya orang yang sedang takut atau dalam peperangan. Jadi intinya beliau menyampaikan istiqbalul qiblah merupakan syarat sahnya salat. Ya, boleh gugur dua syarat ini dalam dua keadaan. Yang pertama ketika salat sunnah ya di atas kendaraan. Ya. Kemudian yang kedua yaitu salat ketika dalam keadaan takut atau dalam keadaan perang. Ya. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian takut maka salatlah dalam keadaan berjalan ya atau dengan keadaan berkendara. Nah, dua ini yang boleh seorang itu tidak menghadap kiblat. Salat sunnah. Ya, antum ke Waingapu misalnya. Ke Waingapu naik kendaraan. Ya. Maka kalau salat sunnah ya, dan perlu diperhatikan, salat sunnah yang dimaksud di sini bukan salat apa namanya? Qobliyah ba'diyah, ya. Karena salat sunnah qobliyah ba'diyah lil faridah buat salat wajib itu tidak disunahkan bagi musafir. Makin dimaksud nafilah di sini ya imma nafilah mutlak, salat sunnah mutlak, atau salat sunnah duha misalnya, atau yang safar malam ya dia salat witir atau salat tahajud. Nah, itu boleh ya. Adapun sunnah rawatib tidak disunahkan bagi musafir ya, tidak disunahkan. Sebab Nabi SAW tidak pernah sholat sunnah rawatib ketika safar kecuali satu sunnah rawatib. Siapa yang tahu? Rakaat al-fajr, ya, 2 rakaat sebelum subuh. Hanya itu. Adapun sunnah rawatib yang lain beliau tidak melaksanakan. Ya, bahkan dikatakan hanya 2 jenis sunnah yang dilakukan Nabi ketika safar. Tambah satu lagi apa? Witir. Ya, hanya witir dengan rakaat al-fajr. 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang disunahkan bagi musafir. Ya, terkait dengan musafir saya singgung sedikit karena sudah bahas tentang musafir. Ya. Terkait musafir ini terjadi khilaf. Kata Ibnu Qayyim sekitar 36 pendapat. Banyak sekali, ya. Kapan seorang itu dikatakan musafir? Ya. Kapan seorang dikatakan musafir? Jumhur ulama termasuk dalamnya mazhab Syafi'i, Hambali, ya, itu mengatakan bahwa seorang dikatakan musafir apabila dia sudah melewati jarak 82 sampai dengan 85 km kurang lebih. Sekitar 82 sampai 85 km. Itu seorang bisa dikatakan musafir. Apa dalilnya? Dalilnya yaitu
sebuah riwayat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar wa Ibnu Abbas la yaqsurani wa la yuftirani illa fi arba'ati burud. Ya, wahia sittata asyara farsah. Kata perawi, beliau mengatakan, dahulu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, mereka tidak mengqasar salat kecuali sudah melewati arba'a burud, 4 burud, yaitu ya sekitar 16 farsah. Ya, atau kalau dikilometerkan itu sekitar 82, 83 sampai 85. Ya, katakanlah 85, kita ambil yang terjauh. Ya, sekitar 85 km. Ini baru dikatakan seorang itu musafir. Ya. Adapun dalam mazhab Hanafi, seorang itu dikatakan safar apabila dia melakukan perjalanan 3 hari atau lebih. 3 hari atau lebih. Ya, berarti lebih jauh lagi daripada jumhur. Ya. Saya sebutkan 3 saja pendapat yang paling kuat. Kemudian datang berikutnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam mazhab Hambali, yang diikuti oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, diikuti oleh muridnya Ibnu Qayyim. Yaitu safar itu kaitannya dengan apa namanya? Urf, dengan kebiasaan, ya, ada setempat. Yang perlu saya sampaikan, pendapat Ibnu Qudamah ini tidak memiliki salaf, ya, tidak. Saya juga baru tahu ini waktu saya ke Yaman, ya, dengan guru. Waktu itu dia bahas tentang masalah ini, bahwa pendapat yarji ilal urf terkait dengan safar, yang pertama mengucapkan adalah Ibnu Qudamah, kemudian diikuti oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adapun madzhab semuanya para ulama sebelum mereka berdua itu berbicara tentang jarak, ya, jarak. Ada yang 3 mil paling dekat, ada yang 15 kilo, ada yang 80, ada sekian, ya. Semua berbahas tentang jarak, ya. Kemudian datang ulama berikutnya Ibnu Qudamah, abad ke-7 kalau tidak salah, ke-6 ke-7. Kemudian diikuti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan yarji ilal urf. Perkara safar ini kembali ke urf. Apa dalil mereka? Sebab Nabi SAW kadang mengqasar sesuatu yang dekat, ya. Ya, dari Madinah, kalau mikotnya Madinah itu apa? Bir Aliyah. Siapa yang pernah Bir Aliyah? Ya. Jadi Nabi SAW pernah melakukan safar dari Madinah ke Bir Ali, beliau mengqasar sholat, padahal dekat. Ya. Kata para ulama, ini menjadi dalil bahwa Nabi SAW tidak pernah membatasi jarak safar. Kadang beliau qasar ketika dekat, beliau qasar ketika jauh. Ya. Itu kata yang kembali ke urf. Hanya saja yang menjadi iskal, ya, bahwa kalau kita kembali ke urf ghairu mundhabit, tidak bisa kita pegang, ya. Dan yang menjadi masalah, orang-orang ketika safar, ya, dia tidak kembali ke urf setempat, tapi dia pakai urfnya dirinya sendiri. Saya kasih contoh. Abu Salamah ketika safar ke Maumere, seharusnya, ya, Maumere. Jangan ke Maumere. Kemana misalnya? Dia ke Lemboya, terlalu jauh, ke Lemboya. Lemboya ini kita terjadi khilaf, ya. Nabi SAW karena terkadang qasar yang dekat, terkadang qasar yang jauh, ya. Ke Lemboya, beliau bingung, Abu Salamah, ini safar atau tidak ke Lemboya? Harusnya sikap Abu Salamah ini menanyakan warga setempat, ya, apakah urf di sini itu Lemboya wa keubak safar atau tidak? Tapi yang terjadi tidak demikian. Kebanyakan musafir dia menggunakan perasaannya. Ini sudah safar. Ya. Ini bertolak belakang dengan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena kalau kita bilang kembali ke urf, harusnya urf yang dipakai urf warga setempat, bukan urf kita, perasaan kita. Ya, itu yang banyak terjadi. Betul tidak? Betul. Nah, kemudian kalau kita tanya warga setempat, antum tanya warga Lemboya, ya, ini safar tidak? Apa itu? Dia akan bingung. Ya. Antum coba tanya penduduk setempat tentang safar, ya. Umbu dari Waku Lemboya safar tidak? Apa itu safar, ya? Dia akan bingung. Bahkan yang muslim sekalipun akan kebingungan. Yang bukan talibul ilmi. Ya. Antum tanya, ini safar atau tidak? Oh, tidak tahu. Tanya ustaz. Ya. Nah, ini ghairu mundhabit kata ulama. Tidak bisa dipegang kuat. Ya. Ya. Namun pendapat ini kuat. Ya.
Sekali lagi, pendapat urf ini kuat sekali. Karena tadi Nabi SAW kadang qasar yang dekat, qasar yang jauh. Hanya saja ghairu muntabit, tidak ada kepastian yang tegas dalam masalah ini. Oleh karenanya Syekh Fauzan di dalam kitabnya Mulakhas Al-Fiqhiyah, beliau mengatakan, beliau mengambil pendapat jumhur ulama. Ya. Yang benar dalam masalah ini, kata beliau, ikhtiyat, ya, supaya hati-hati. Bukan beliau menetapkan ini yang paling benar, enggak. Supaya hati-hati diambil pendapat jumhur. Pendapat jumhur di sini masuk dalamnya pendapat Syafi'i, pendapat Hambali, ya, pendapat Hambali, yaitu 85 km. Sebelum 85 km sebaiknya jangan antum qasar. Ya. Karena tadi tidak bisa dipegang. Ya. Karena kalau kita mengikut Nabi, ya, mau ikut semua hadis-hadis Nabi, maka safar yang dekat pun kita bisa lakukan qasar. Maka orang akan bermudah-mudahan dalam masalah ini. Ya, Allah alam. Dan ini juga yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Mereka tidak qasar kecuali jaraknya 85 fasaidan atau lebih. Ya. Adapun kurang mereka tidak melakukan. Nah, ini yang dipegang. Terutama yang pergi-pergi peranggang. Antum harus hitung jaraknya berapa. Ya. Kalau antum mau kembali ke pendapat Syekh Utsaimin, silakan, tidak apa-apa. Tapi antum harus tanya. Antum harus pastikan bahwa urf setempat, WK bubak ke tempat antum peranggang itu safar. Bukan antum pakai perasaan antum. Oh, ini sudah jauh, ini sudah safar. Nah, bukan. Kembali ke urf itu, urf penduduk setempat. Bukan mau-maunya kita. Ya. Itu yang paling penting untuk diperhatikan. Jadi dalam masalah ini jadi khilaf. Ya. Khilafnya luas sekali, kata Ibnu Qayyim. Namun pendapat yang paling hati-hati bukan yang paling benar. Ingat. Yang lebih hati-hati ambil pendapatnya mazhab Syafi'i, mazhab Hambali atau mazhab jumhur ulama, yaitu 85. Ya. Itu. Ya. Kemudian masalah berikutnya, hal yastaqbilu ainul qiblah au jihatuha, ya. Apakah seseorang itu menghadap, kita yang menghadap kiblat, dia harus menghadap persis ainal Ka'bah. Ya, contohnya kita di Al-Azhar. Apakah kita harus menghadap persis Ka'bah atau cukup menghadap jihah arah Ka'bah? Ya. Amma man ayana al-Ka'bah fa yajibu alaihi istiqbalu ainiha bil ijma'. Naqalahu Ibnu Abdul Bar fi Tamhid wa Ibnu Qudamah fil Mughni. Adapun orang yang melihat langsung Ka'bah, kata muallif, maka dia harus menghadap langsung arah Ka'bah. Dia lihat Ka'bah, yang umroh misalnya, sholat di sekitar Ka'bah, maka dia harus hadap persis Ka'bah. Tidak boleh dia, yang penting arah Ka'bah. Melenceng sedikit boleh, tidak boleh. Ya, itu berlaku untuk orang yang jauh. Adapun yang langsung lihat Ka'bah, dia harus menghadap persis kepada arah Ka'bah. Wa amma man lam yusyahid. Adapun orang yang tidak melihat langsung Ka'bah, fa jumhur ulama ala annahu yajibu alaihi al-jihah. Adapun jumhur ulama, ya, mengatakan barang siapa yang tidak melihat Ka'bah cukup menghadap arah Ka'bah. Ya, apa dalilnya? Kalau Ta'ala fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Ya. Hadapkan wajahmu, ya, ke arah Masjidil Haram. Ya. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ayat berikutnya, dan ya, dimanapun kamu berada, arahkan, ya, ke arah Ka'bah atau arah kiblat. Fawallu wujuhakum syatrah. Ya. Terkait dengan tafsir syatrah di sini terjadi khilaf. Dalam mazhab Syafi'i, syatrah yang dimaksud ainal Ka'bah, yaitu Ka'bah. Adapun jumhur mengatakan jihah kiblah. Ya, di sini terjadi khilaf. Ya, makanya dalam mazhab Syafi'i, ya, salat itu harus benar-benar menghadap Ka'bah. Harus menghadap Ka'bah, ainal Ka'bah. Ya. Adapun jumhur cukup dia menghadap jihah Ka'bah. Ya. Miring-miring sedikit tidak apa-apa. Ya. Ma bainal masyriq wal maghrib kiblah, kata Rasulullah SAW. Antara timur dan barat kiblat bagi siapa? Penduduk Madinah. Dikiaskan dari hadis ini untuk kita yang ada di Asia Tenggara, di Indonesia misalnya, ya, antara utara dan selatan kiblah. Ya. Miring-miring sedikit tidak apa-apa. Ini pendapat jumhur. Adapun mazhab Syafi'i harus menghadap persis, ya, kepada jihah Ka'bah.
terjadi khilaf penafsiran tadi, syatrah. Ya, yang satu mengatakan jihad kiblah, yang satu mengatakan Ka'bah. Ya. Wa qala Ibnu Rajab, ya, fil Fath, yaitu Fathul Bari, wa qad ajma'atil ummah ala sihhati shafil mustatil ma'al bu'di anil Ka'bah. Ya, dan ulama telah sepakat bahwa shaf yang panjang yang jauh dari Ka'bah, ya, ma'al ilmi, ya, dengan pengetahuan bahwa seorang itu tahu bi annahu la yumkinu an yakuna kullu wahidin minhum mustaqbilan li'ainiha. Ya, padahal mereka tahu, kita tahu bahwa shaf-shaf yang jauh dari Ka'bah itu, ya, dan mungkin semuanya itu persis menghadap Ka'bah. Ya. Ya. Fa inna hadza la yumkin illa ma at-taqawus walau syai'an yasir. Dan ini hal yang tidak mungkin, ya. Karena mungkin di situ terjadi melenceng sedikit, apalagi yang jauh seperti Indonesia. Beliau mengatakan contoh, antum sekarang sholat menghadap Ka'bah. Ya. Ini kalau kita tarik lurus menuju Ka'bah, pasti melenceng walaupun sedikit. Tidak mungkin persis menghadap Ka'bah. Ya, tidak mungkin. Bahkan kalau seorang itu sholat dengan shaf yang cukup panjang, ya. Jadi begini. Jadi beliau menganalogikan seperti ini. Antum kalau sholat di Ka'bah, antum tahu shaf itu muter menghadap Ka'bah. Sekarang kalau antum sholat id, itu kan panjang itu. Misalnya 100-200 meter panjangnya. 200 meter ini kalau antum tarik lurus ke Ka'bah, pasti ada di antara 200 itu, ya, yang melewati Ka'bah, tidak menghadap persis Ka'bah. Karena kalau mau menghadap Ka'bah, otomatis shaf itu harus miring begini. Termasuk di sini, harus miring-miring sedikit. Kalau mau persis menghadap Ka'bah. Nah, itu dalil bahwa tidak bisa seorang itu persis menghadap Ka'bah. Pasti ada melenceng sedikit. Antum paham nggak? Ya, alhamdulillah. Ya, jadi seperti itu. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan fi Majmu' Fatawa, dalam Majmu' Fatawa, faman tawahhama anna al-fardha an yaqsid al-musalli salata fi makanin law sara ala khattin mustaqim wasala ila ainil Ka'bah faqad akhta. Ini Syekhul Islam memperkuat lagi, ya. Barang siapa yang mengira bahwa kewajiban salat itu menghadap persis, ya, yaitu Ka'bah, ya, lausara ala khattin mustaqim, ya, kalau dia berjalan lurus sesuai dengan arahnya itu, dia akan bertemu dengan Ka'bah, persis bertemu dengan Ka'bah, faqad akhfa, dia telah keliru. Contoh tadi, ya, ini kan lurus, apalagi di lapangan sholat id, ya, itu panjang sekali. Nah, yang panjang ini kalau kita tarik lurus sampai ke Ka'bah, maka ada di antara shaf-shaf itu yang melewati Ka'bah. Dia tidak akan mengenai Ka'bah. Itu kata Syekhul Islam. Maka yang diwajibkan menghadap ke arah Ka'bah. Ya, jihah Ka'bah. Bukan menghadap persis harus kena Ka'bah. Beda dengan mazhab Syafi'i. Namun terjadi khilaf masalah ini, ya. Wa in kana hadza qad qalahu qail min mujtahidin. Meskipun pendapat ini telah disebutkan oleh sebagian dari al-mujtahid, ya. Hadza qaulun khata' khalafa an-nas al-kitab was sunnah wa ijma' as-salaf bal ijma' al-ummah fa inna al-ummah muttafiqatun ala sihhati salati as-saff al-mustatil alladhi yazidu tuluhu ala sathil ka'bah bi adafin mudha'afah wa in kana as-saffu mustaqiman la inhina'a fihi wa la taqawwus. Ya, ini kembali beliau mengatakan intinya, ya, bahwa kita itu diperintahkan untuk menghadap ke arah kiblat. Selesai. Ya. Jangan kita terlalu, ya, mempersulit dalam masalah ini. 2010, 2011, lupa 2010 apa 2011, itu terjadi gempa di Indonesia, pergeseran lempeng. Atau kalau buka, lihat fatwa ulama MUI, itu terjadi pergeseran lempeng, ya, 2010 itu atau 2011, sehingga orang-orang Islam, khususnya masjid-masjid yang afiliasinya kepada Nahdlatul Ulama NU, yang mayoritas mazhabnya Syafi'i ketika itu banyak yang ingin merubah arah masjid, ya, karena tadi terjadi pergeseran lempeng,
Sehingga para ulama mengatakan ini kiblat Indonesia ini sudah melenceng. Kemudian MUI ketika melihat permasalahan ini, karena susah, ada beberapa masjid yang bahkan harus dibongkar kalau mau memaksakan, ya, maka MUI keluarkan fatwa sesuai dengan pendapat jumhur bahwa ini diwajibkan adalah menghadap jihad kiblat, tidak harus kepada Ainul Ka'bah. Ya. Nah, ini sekitar tahun 2010 masalah waktu itu. Ya, dan alhamdulillah MUI sesuai dengan pendapat jumhur ulama, cukup menghadap jihad kiblat. Ya, tidak perlu harus pas ke arah Ka'bah. Ya. Kemudian permasalahan berikutnya kata muallif, man shalla ila ghairil qiblati ba'da al-ijtihadi thumma tabayyana lahu dhalik. Fi mas'alati thalathatu aqwal. Al-qaul awal, ya, beliau mengatakan masalah yang berikutnya yaitu seseorang yang salat, ya, tidak menghadap kiblat setelah dia berijtihad untuk menentukan arah kiblat. Ya. Dalam masalah ini ada 3 pendapat kata beliau. Ya, qaulul awal anna salatahu tujzi'uhu wa laysa alaihi i'adah. Pendapat yang pertama, salatnya benar, ya, sahih, dan dia tidak perlu mengulang. Wa hadha qaulu jumhur ulama. Dan ini pendapat jumhur ulama. Wastadul bi hadits Amir bin Rabi'ah wa Jabir an Abdullah alladzaini taqaddama wa huma dha'ifan. Wa qalu innahu qad ata bima umira bih wa fi halati adami ma'rifatil qiblah al-wajib alaihi huwa al-ijtihad. Qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum wa huwa qad adda ma alaihi. Jadi pendapat ini mengatakan seseorang yang tidak tahu arah kiblat, misalnya mendung, ya, gelap langit, tidak bisa menentukan mana arah barat, timur, selatan, utara, kebingungan atau di tengah hutan. Kemudian dia telah berijtihad, berusaha cari, tidak dapat. Lalu dia sholat. Setelah sholat dia tahu, oh ternyata kiblatnya ke sana, dia menghadapnya ke sana. Maka menurut pendapat yang pertama, sah sholatnya, tidak perlu diulang. Kenapa? Karena dia sudah melakukan sesuai dengan perintah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kepada kalian tentang suatu perkara, lakukanlah semampu kalian. Dan dia sudah melakukan semampunya. Ini pendapat jumhur, ya. Termasuk dalam masalah ini ketika seseorang itu tidak mendapatkan air. Ya, tidak mendapatkan air. Dia sholat, ya, dengan tayamum. Ya. Padahal sebenarnya airnya ada, cuman dia tidak dapat. Sudah cari di hutan misalnya nggak dapat air. Dia sholat dengan tayamum. Ketika selesai sholat, dia lihat air, sungainya ada. Ya. Menurut pendapat jumhur, sudah sholatnya sah, tidak perlu diulang. Ya. Kenapa? Karena dia sudah sholat sesuai dengan kemampuannya. Ya. Dia tidak dapat air tadi. Namun ada pendapat-pendapat lain. Kita sebutkan. Pendapat yang kedua, anna alaihi i'adah. Baginya dia harus mengulang. Ya. Li'anna al-istiqbala syartun wa qad fata wa huwa qaulu Syafi'i fi qaulin. Wa anhu qaulun ka qauli jumhur wa huwa qaulu Tabari. Beliau mengatakan pendapat yang kedua, ya, dia harus mengulang salatnya. Ya. Karena dia telah kehilangan syarat. Ya. Syarat di sini yang dimaksud adalah istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Ya. Dan dia sudah kehilangan menghadap kiblat tadi. Dan ini merupakan salah satu dari pendapat Imam Syafi'i. Meskipun pendapat lain dari Imam Syafi'i sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Jadi Imam Syafi'i punya 2 pendapat. Pendapat pertama sesuai dengan jumhur, tidak perlu diulang. Pendapat kedua, beliau harus mengulang. Kenapa? Karena kehilangan syarat sholat. Dan dalam mazhab Syafi'i, ya, termasuk dalamnya ketika seorang itu sholat tidak menutup aurat misalnya di hutan tidak ada pakaian, sholat, ya, sholat, selesai sholat ternyata ketemu pakaian. Ya. Jumhur ulama mengatakan sholatnya sah karena dia sudah berusaha cari pakaian tidak dapat. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia harus sholat ulang, pakai pakaian tadi. Ya. Kenapa? Karena kehilangan syarat. Ya. Dan sekarang syaratnya sudah ada dalam salah satu pendapat mazhab Syafi'i. Begitupun istiqbalul kiblah. Ya, ketika dia tadi tidak tahu arah kiblat, dia sholat. Setelah sholat, ya, tahu arah kiblat. Maka dalam mazhab Syafi'i dia harus ulang sholatnya. Kenapa? Karena tadi kehilangan syarat. Sekarang syaratnya sudah ada, sudah tahu kiblatnya kemana. Ya.
Namun dalam masalah ini, ya, kemudian pendapat yang ketiga, kenapa? Oh ya. Kemudian pendapat yang ketiga, anna alaihi al-i'adah ma dama al-waqtu baqiyan, wa huwa qaulu Malik wal Auza'i. Kemudian pendapat yang ketiga, dia mengulang selama waktunya masih tersisa. Ya, waktunya masih ada. Ya, perbedaan antara mazhab yang kedua, mazhab Syafi'i dengan mazhab Malik dalam masalah ini. Kalau mazhab Syafi'i, ya, mau sudah waktu Isya, ya, sudah waktu Isya misalnya, dia sholatnya maghrib. Maghrib tadi menghadapnya ke sana atau kiblatnya ke sana. Tapi sudah masuk waktu Isya. Dalam mazhab Syafi'i, dia harus ulang maghrib juga. Ya, karena kehilangan syarat. Adapun dalam mazhab Maliki, dia tidak perlu ulang. Kenapa? Karena waktu maghrib sudah selesai. Adapun jumhur tidak perlu diulang. Ya, tidak perlu diulang. Karena dia sudah berusaha cari arah kiblat, tapi dia tidak dapat. Ya, maka ini penting ya. Ini hukum antara orang yang berijtihad dengan tidak berijtihad. Adapun orang yang tidak berijtihad, ya, misalnya saya kasih contoh, ada orang nginap di Hotel Pelita, misalnya. Nginap di Hotel Pelita. Dia tidak tahu ada masjid di sini. Dia sholat di kamar. Ya, langsung. Tidak ada apa? Tidak ada petunjuk Ka'bah, petunjuk kiblat, langsung sholat. Sholat. Dia tidak berijtihad. Ya, ini sepakat jumhur ulama, ya, sepakat bahwa sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak berijtihad untuk mencari arah kiblat. Ya. Beda kalau ada tamu sholat di Hotel Pelita, tidak tahu arah kiblat, tidak tahu arah Ka'bah, dia tanya, ya, dia tanya sama Soleh. Soleh kan orang Kristen ini, petugas hotel, ya, Pak, arah kiblat mana? Wih, saya tidak tahu. Soleh bilang, cari orang-orang Islam di hotel tidak dapat misalnya kita tidak ada semua. Akhirnya cari tidak ada. Misalnya HP-nya HP jadul, misalnya HP-nya poliponik. Sementara mau tanya siapa nggak ada lagi. Tanya Soleh tidak tahu. Dia sholat hadap sana. Setelah sholat, dia ke masjid. Ternyata ada masjid di sana. Ke masjid, oh ternyata kiblatnya sana, bukan di sana. Ya. Nah ini beda hukumnya yang pertama dengan kedua. Yang pertama sepakat ulama tidak sah sholatnya. Yang kedua terjadi khilaf. Jumhur mengatakan sah sholatnya. Imam Syafi'i harus diulang sholatnya. Imam Malik harus diulang selama waktunya masih ada. Ya. Namun dalam masalah ini, wallahu alam, yang benar adalah pendapat jumhur ulama. Ya, kalau sudah sholat, sudah berusaha, ya, kemudian tidak mendapatkan solusi, dia sholat, maka sah sholat. Tidak perlu diulang. Wallahu alam. Ya. Nah ini, kemudian masalah yang berikutnya, ya, man inharafa anil kiblati yasiran thumma tabayyana lahu dhalik. Ya, qala al-Baghawi fi syarh sunnah, amma idza bana annahu kana munharifan, ya, yumnatan aw yusratan wal jihatu wahidah fala i'adata alaihi bittifaq. Qala Baghawi dalam syarh sunnah, adapun, ya, orang yang salat dia melenceng ke kanan atau ke kiri, ya, namun arahnya sama, ya, melenceng sedikit tapi arahnya tetap ke sana, ya, maka dia tidak perlu mengulang salatnya, ya, bittifaq. Ini sepakat para ulama apabila melenceng sedikit, ya. Ini sama aja, tidak perlu kita bahas, ya. Nah, kemudian idza bana lahu yaqinan al-khata' wa huwa fi shalah. Kemudian apabila, ya, orang yang salat itu tahu kesalahannya sementara dia dalam keadaan salat, dia salat tiba-tiba tahu arah kiblatnya salah, ya, ini maksudnya. Hadhil mas'alah mubayyinatun al-mas'alatil ijza' mimman shalla mujtahidan. Ya, masalah ini menjelaskan tentang, ya, sah dan tidaknya orang yang salat dengan berijtihad. Fatabayyana annahu shalla ila ghairil qiblah. Kemudian dia mengetahui bahwa dia salat tidak menghadap kiblat. Wa qad taqaddama anna rajahna qaulal jumhur. Telah berlalu bahwa kami merajihkan perkataan jumhur bahwa sah salatnya. Tadi kita katakan, ya,
Ya, fa in alimal khata' athna as-shalah. Kalau dia tahu kesalahannya ketika sedang sholat, ya, ini fa innahu yastadbiru ila jihatil Ka'bah. Maka segera dia memalingkan dirinya menghadap kepada arah Ka'bah. Ya, contoh antum lagi sholat, ya, di kamar. Sholat di kamar teman antum. Antum tanya, "Akhi, arah kiblat mana?" Hadap sana, dia sholat. Tiba-tiba temannya ini tahu, oh ternyata salah itu. Miring lagi sedikit, miring ke sana. Nah, seperti ini dia langsung miring. Langsung ikuti arah temannya. Meskipun ketika sholat. Nah, ini sesuai dengan apa yang terjadi kepada para sahabat di Masjid Quba. Ketika sahabat lagi sholat subuh di Masjid Quba, datang utusan yang mengabarkan bahwa telah turun ayat memalingkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ila Masjidil Haram. Maka sahabat langsung memalingkan arahnya, ya, ke arah Baitul Maqdis, ke arah Makkah atau ke arah Ka'bah, ya, langsung segera. Ya, itu sunnahnya. Ya. Kemudian wa an Amir bin Rabi'ah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Ya, an Amir bin Rabi'ah, ya, beliau mengatakan aku melihat Rasulullah sallallahu salat, ya, di atas kendaraannya menghadap ke arah kendaraannya berjalan, ya. Ya. Kemudian hadis yang lain, wali Abi Daud min hadis Anas, kana idza safara arada an yatatawwa'a istaqbala binaqatihi al-qiblah fakabbara thumma shalla haitsu kana wajhu rikabihi. Ya, beliau mengatakan dari Anas, dahulu Nabi SAW ketika safar, beliau ketika mau melakukan salat sunnah, ya, beliau menghadapkan ontanya ini ke arah kiblat. Lalu beliau bertakbir, kemudian menyuruh kendaraannya berjalan. Sudah. Meskipun nanti kendaraannya ini atau ontanya ini miring dari kiblat, itu tidak masalah. Yang penting dalam hadis ini yang difahami bahwa ketika mau mulai sholat sunnah di atas kendaraan, dia harus menghadap kiblat terlebih dahulu. Ini hadis yang kedua, ya. Salatun nafilah ala rahilah fi safar, ya. Ajma'u ala annahu jaizun likulli safaran tuksaru fi shalah, ya. Sepakat para ulama bahwa salat sunnah yang dilakukan di atas kendaraan itu boleh dilakukan apabila, ya, seorang musafir dia masuk dalam keadaan safar. Itu boleh dia salat sunnah, ya, di atas kendaraan, di atas onta, ya. Kalau itu onta, sebagian ulama kontemporer mengkiaskan dengan motor. Boleh seorang sholat di atas motor. Pak Haji dibonceng ke Wengapu. Pak Haji di belakang sholat, di belakang motor. Boleh, ya. Allahu Akbar, terus sholat, ya. Bacaan seperti biasa, duduk. Rukunya sujud bagaimana? Yumi'u, kata ulama, dia tunduk, ya. Sujud akhfat min ruku. Sujudnya lebih rendah lagi daripada ruku. Sudah begitu saja. Nah, jadi sholat di atas motor dia yang dibonceng, ya, supaya bisa takbir. Apakah harus menghadap kiblat terlebih dahulu? Ternyata di sini terjadi khilaf, ya, terjadi khilaf. Dalam mazhab Syafi'i harus. Ketika dia sholat sunnah di atas kendaraan, ya, mau sholat sunnah, maka ketika takbir dia harus menghadap kiblat terlebih dahulu. Setelah itu dia sholat, jalan kendaraan. Kendaraannya nanti mau belok-belok, miring dari Ka'bah menghadap sana, tidak masalah. Yang penting ketika takbir harus menghadap dalam mazhab Syafi'i. Ya. Adapun jumhur ulama masuk dalamnya mazhab Hambali. Jumhur ulama, saya tidak tahu pendapat Hambali dalam masalah ini, yaitu dia tidak perlu takbir menghadap ke kiblat. Misalnya lagi di atas motor menuju Wengapu, sudah sampai di Ngelanggeliru, mau sholat sunnah, sholat duha misalnya, boleh dia langsung meskipun tidak menghadap kiblat. Ya, begitu. Bagaimana jawaban tentang hadis ini? Kata mereka, hadis Rasulullah SAW yang beliau ini menghadap kiblat adalah fi'il, tindakan, ya, bukan perkataan. Sementara dalam kaidah usul fikih, tindakan-tindakan Nabi SAW, ya, itu mengisyaratkan sunnah, istihbab dalam kaidah fikihnya. Tindakan-tindakan Nabi menunjukkan bahwa itu sunnah. Beda dengan perkataan, ya. Sikap tindakan Nabi SAW itu sunnah.
dalam hukum fikih itu sunnah. Artinya ya kalau dilakukan itu yang terbaik, dapat pahala. Ya, tapi bukan menunjukkan suatu kewajiban. Ya. Tapi kalau perkataan Nabi SAW sudah diperintahkan begini, 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 nah itu harus sudah. Makanya al-aslu fil amri lil wujub. Dalam kaidah usul, hukum asal perintah wajib. Illa idza wujida sharif. Kecuali ada hadis lain yang memalingkan hukum wajib tadi. Tapi kalau mujarrad al-fi'il, hanya sekedar tindakan, tidak ada perintah, ini hukumnya sunnah. Kata ulama usul. Di sini ditarik kesimpulan bahwa menghadap kiblat ketika mulai sholat, ketika di atas kendaraan, ya hukumnya sunnah. Kalau dia mampu lakukan itu yang terbaik. Tapi kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Ya, sholat di atas motor, di atas mobil, di atas pesawat. Ya. Nah, karena sudah mulai ngantuk-ngantuk, silakan kita buka pertanyaan. Ya. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Abu Syakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Tapi bagaimana dengan sholat wajib? Sementara misalnya kita ketinggalan, kita mau sholat tapi belum masuk waktunya. Kita pas lagi istirahat misalnya tengah dulu, waktunya itu mungkin kita jam 5. Apa kita setengah 6? Kita ini apa ceritanya ini masih di umum, masih kendaraan umum. Kalau mau sholat maghrib, waktunya belum masuk. Ketika kita ini tidak sholat, nanti kita sampai begitu waktunya isya. Ya. Bagaimana? Ya. Itu bagaimana? Ya. Bisa sholat di atas kendaraan atau bagaimana? Ya. Jadi yang pertama, lain kali ya, kalau mau bertanya tidak usah salam. Ya, tidak usah salam. Ya. Cukup saya mau bertanya, tidak usah salam ya. Salam itu kalau ketemu, ini kan sudah dari tadi, tidak usah lagi salam. Itu yang pertama ya. Cukup langsung bertanya. Kemudian yang kedua, bagaimana sholat wajib di atas kendaraan? Perlu diketahui, rukhsah sholat di kendaraan ini yang datang hadisnya sholat sunnah. Ya. Sholat sunnah. Ini hukum asalnya, hukum asal. Maka bagaimana? Apakah boleh sholat wajib di atas kendaraan? Jawabannya hukum asalnya tidak boleh. Hukum asalnya tidak boleh. Ya. Kecuali darurat. Ya. Dalam kaidah fikih dikatakan la wajiba ma'al ajzi wala muharramun ma'ad darurah. Ya. Tidak ada kewajiban untuk melakukan suatu perkara ya, kalau dia tidak bisa melakukan. Antum bilang tadi antum naik bis. Bisnya nggak bisa antum atur. Ya. Kalau sholat di Langgaliru ditinggal bis. Ya. Bagaimana solusinya? Kalau mau dijamak, keluar waktunya, tidak bisa. Maka sholat di atas bis. Ya, sholat di atas bis. Tidak apa-apa. Ya, bukan karena boleh secara asal, tapi antum dalam keadaan darurat. Sama orang di atas pesawat. Ya, kalau umroh itu sekitar 7 jam perjalanan, kalau tidak salah ya. 7-9 jam. Berapa? Oh, beda pesawat. Beda pesawat. Ya, saya waktu itu 9 jam. Antum turun di mana, Pak Sulaiman? Oh iya sama. Berarti beda pesawat. Ya. Jadi intinya sekitar segitu. 9 sampai 11 jam, enggak apa-apa. Ya, 9 sampai 11 jam. Nah, itu kan enggak bisa itu. Mau dijamak enggak bisa. Kalau nunggu turun enggak bisa. Solusinya sholat di pesawat. Ya sudah sholat. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, sholat sudah. Ya. Kalau bisa berdiri, berdiri. Ya, karena berdiri itu termasuk rukun al-qiyam ma'al-qudrah. Kalau bisa berdiri ketika takbiratul ihram, berdiri. Kalau juga tidak bisa, sudah duduk. Bismillah. Ya. Ya, jadi tidak apa-apa. Jadi sholat di kendaraan, sholat wajib. Kalau memang tidak bisa berhenti, maka tidak apa-apa sholat. Tapi kalau bisa berhenti pakai kendaraan sendiri, maka yang harus dilakukan berhenti. Ya, kecuali sholat sunnah. Ya, nah itu boleh di atas kendaraan. Ya, itu. Paham, Pak? Nah, ada lagi yang lain? Bang Hilmi.
safar. Ya, qasar. Tadi kita katakan dasarnya adalah riwayat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Kana Ibnu Abbas wa Ibnu Umar la yaqsurani wa la yuftirani illa fi arba'ati burud wa hiya 16 farsakh. Ya, kata rawi. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas tidak melakukan qasar kecuali perjalanan 4 burud, 16 farsakh. Kalau dikalkulasi kilometer, 85 kilometer. Itu dalil mereka, jumhur ulama. Ya, sementara sahabat Ibnu Umar, sahabat yang dikenal sangat getol ikut Nabi. Ibnu Umar itu pernah saya cerita dulu, kalau naik onta itu, dia ingat dulu di sini ada pohon. Nabi waktu lewat ada dahan itu miringkan kepalanya. Sama dia dimiringkan kepalanya, nggak ada dahan padahal pohonnya sudah hilang. Saking dia ikut Nabi, ya. Saking getolnya ikut Nabi itu seperti itu Ibnu Umar. Sampai antum tahu hadis yang saya sampaikan, beliau manjat toiletnya Nabi itu, ya. Lihat Nabi lagi buang air, ya. Ternyata Nabi SAW ketika buang air, ya, itu membelakangi Ka'bah menghadap Syam. Makanya ada hukum tadi, khilaf para ulama, ketika orang di toilet boleh tidak membelakangi Ka'bah. Sebagian ulama membolehkan, riwayat dari Ibnu Umar. Beliau lihat Nabi membelakangi Ka'bah. Tapi tidak boleh menghadap Ka'bah, sepakat para ulama. Buang air besar tidak boleh menghadap Ka'bah. Tapi membelakangi Ka'bah, di dalam ruangan di toilet, sebagian membolehkan, dengan dalil Ibnu Umar. Yang mau saya sampaikan, Ibnu Umar itu saking mau ikut Nabi, sampai ngintip Nabi lagi buang air. Ya. Itu getolnya beliau. Jadi ini dalil jumhur. Kalau Ibnu Umar sudah lakukan itu, insya Allah itu sudah yang benar. Apalagi Ibnu Abbas, ya, habrul ummah, ya, ulamanya umat ini. Ya, maka ini yang jadi pegangan. Paham ya? Ya. Kalau di pesawat itu saling berjemaah boleh. Di pesawat? Di pesawat soalnya tidak boleh, tidak sholat berjemaah boleh. Alhamdulillah bagus kalau ada yang bisa satu kursi sholat berjamaah, sholat wajib misalnya, ya, mau sholat fardu berjamaah sambil duduk boleh, tidak apa-apa, bagus. Kalau bisa berjamaah itu luar biasa malah, ya, kan berdekatannya, ya, bisa dengar suara, tidak apa-apa, bagus, tidak apa-apa sholat berjamaah di pesawat. Ya. Bahkan saya dengar, wallahu a'lam benar tidak, saya belum lihat langsung, Saudi Airlines sekarang itu menyediakan tempat sholat. Beberapa maskapai Saudi Airlines itu yang pesawatnya besar sekali, itu sekarang sudah menyediakan tempat sholat malahan. Wallahu a'lam, saya belum lihat langsung. Hah? Nah itu sudah ada tempat sholat. Oh, ini lebih bagus lagi. Tapi kalau turbulensi siap-siap tuh, siap-siap terbolak-balik tuh. Ya. Tapi alhamdulillah kalau sudah sediakan itu sholat, sudah ada malah disediakan. Ya. Ada lagi? Sudah. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.